Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Wasi'ah yang insyaallah ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni menunaikan salat fardu isya dan melaksanakan sunnah di bulan Ramadan, yakni melaksanakan sholat sunnah tarawih. Pada kesempatan malam hari ini kita semua telah menginjak, insya Allah kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-21, yang mana ini merupakan malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil ini dijelaskan oleh Rasulullah bahwasannya di malam-malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan itu akan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Namun pada kesempatan malam ini saya akan sedikit menggali, atau kita akan bersama-sama menelaah tentang keutamaan, keistimewaan dan mukjizat dari Al-Quran. Banyak sekali orang, bahkan bukan hanya dari golongan non-muslim, golongan muslim saja, masih banyak orang yang mempertanyakan kenapa Nabi Muhammad SAW itu diberikan mukjizat hanya Al-Quran saja, yang berbentuk tulisan, yang dibukukan. Di akhir-akhir ini dibukukan. Zaman dulu wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril melalui lisan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para nabi terdahulu kita lihat mukjizatnya nampak oleh mata, kemudian membuat orang-orang kafir itu terbelalak melihatnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat dari Nabi Nuh, bisa membuat kapal atau perahu yang sangat besar, dan konon perahu Nabi Nuh itu adalah perahu terbesar di dunia. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menandingi kebesarannya. Yang kedua, kita ada contoh, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, di mana beliau mendapatkan mukjizat, yakni tidak mempan dibakar api. Kemudian ada juga Nabi Musa, mukjizatnya yakni bisa merubah tongkat menjadi ular. Kemudian bisa membelah lautan menggunakan tongkat. Dan Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang sakit dan bisa membangunkan orang mati. Namun kenapa Nabi Muhammad hanya sekedar Al-Quran saja? Padahal jika kita telaah secara mendalam, nabi-nabi terdahulu itu menggunakan atau melaksanakan mukjizat-mukjizatnya itu sudah terangkum semuanya di dalam Al-Quran. Kita lihat, ada Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, itu ada dalam Al-Quran. Itu ada dalam Al-Quran. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kemudian Nabi Musa ketika akan berhadapan dengan Fir'aun, agar diberikan kemudahan dalam bertutur kata, ada di dalam Al-Quran tertulis.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua di dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau kita lihat ada orang yang disebut ahli hikmah. Jadi orang-orang ahli hikmah ini dia diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa menelaah Al-Qur'an lebih dalam dan lebih dalam lagi. Seperti tadi yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kalau tahu kita makna di dalamnya, itu para ustadz atau para ahli hikmah membacakan doa itu ketika ada orang yang memintakan disembuhkan dari penyakit sakit panas tiris, panas dingin. Maka ustadz membacakan, dimasukkan ke dalam air, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, ya narukuni barda wa salaman sahanamina. Karena kita bukan ahli hikmah, jadi kita tidak tahu. Jadi kita memandang Nabi Muhammad itu hanya diberikan sekedar tulisan saja atau sekedar wahyu saja yang biasa. Padahal di dalamnya terdapat banyak sekali keajaiban, banyak sekali hikmah. Memang bagaimana para pahlawan terdahulu kita dengan hanya menggunakan bambu runcing bisa mengalahkan penjajah yang menggunakan bom dan senapan. Itu dikarenakan mereka mendalami Al-Quran secara mendalam dan diamalkan, kemudian dipakai untuk berperang dengan penjajah. Kita tahu kalau kita ingin dimudahkan rezeki oleh Allah, dalam hadis dijelaskan juga silahkan membaca surah Al-Waqi'ah minimal 1 hari 1 kali. Apalagi yang punten banyak tanggungan hutang misalnya, silahkan baca surah Yasin agar jenazah dimudahkan di alam kuburnya. Silahkan dibacakan surah Yasin. Malam Jumat atau hari Jumat kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Itu ada hikmah di dalamnya, tidak semata-mata hanya membaca saja. Bahkan saking luar biasanya Al-Quran, jangankan yang membaca dan menulisnya, yang mendengarkannya saja itu mendapatkan pahala. Saya 1 bulan yang lalu pernah silaturahim ke rumahnya Ustadz Hadian Akbar yang kita undang ke sini untuk simaan. Jadi beliau bercerita, saya tanya, Ustadz, apa amalan yang dilakukan oleh ibunda Ustadz atau oleh ayahanda Ustadz sehingga memiliki anak yang bisa hafiz Al-Quran? Kata Ustadz Hadian Akbar, ibu saya itu orang yang biasa-biasa Pak Agung. Baca Al-Quran saja tamat setahun paling 1-2 kali. Bukan orang yang spesial di bidang Al-Quran. Ayah saya sama katanya. Namun ibu saya punya satu keistiqomahan dalam membaca Al-Quran. Beliau istiqomah membaca surah Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat. Rutin terus dia baca. Konon ceritanya ketika beliau hamil, ibunda Hadian Akbar hamil, beliau itu mendapatkan mimpi ada satu cahaya yang datang begitu cepat terus menabrak perut. Jadi cahayanya menabrak perut, masuk ke dalam perut ibunda Ustaz Hadian Akbar. Ibundanya bingung, ini maksudnya apa? Allah akan memberikan apa kepada saya? Ternyata ketika anaknya lahir, beliau sangat kaget dan terkaget-kaget karena melihat bayi yang dilahirkan tidak dapat melihat. Ibunda Ustaz Hadian Akbar 1 minggu menangis terus menerus, ya, sampai beliau mulai menyadari bahwasanya beliau harus menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik kekurangan Allah berikan kelebihan. Hari ini kita lihat bersama berkah keagungan Al-Quran, Ustaz Hadian Akbar bisa kemana saja dia mau. Bahkan beliau pernah mewakili Indonesia mengikuti musabaqah hifzil Quran tingkat internasional di Kuwait dan di Iran. Beliau sudah bisa mengantarkan ibu bapaknya, adik dan adik-adiknya untuk berangkat umroh ke tanah suci. Beliau sekarang sudah mendirikan rumah, beliau sekarang sedang mendirikan masjid, dan beliau sekarang sedang mendirikan pondok pesantren. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabinya.
Mukjizat tidak hanya dilihat dari pandangan mata, tapi kita juga harus menelaah ke dalamnya. Makanya yuk kita bersama-sama untuk terus mendalami Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca, kita belajar membaca Al-Quran, kita belajar tahsin. Banyak sekali ustadz-ustadz di Al-Wasi'ah yang bisa mengajarkan tahsin Al-Quran. Jangan malu karena usia, jangan malu karena kita sudah dewasa. Kemudian apabila kita sudah bisa membaca Al-Quran, kita belajar tentang mendalami terjemahnya atau artinya, bahkan kalau bisa kita mempelajari tafsirnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.